Halo sobat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama My Happy Ending? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 7 dan 8 ya. Kita dibawa balik ke masa lalu, saat semua ini mungkin belum terjadi. Pagi itu, Jaewon, Sunyong, dan Arin bak keluarga bahagia. Sampai Sunyong mendapatkan email yang berisi kalau Arin bukanlah putrinya. Saat Jaewon pulang kerja di malam hari, sebenarnya Sunyong pengen ngebahas soal email yang diterimanya itu. Tapi, karena Sunyong ngelihat Jaewon yang udah capek banget, jadi Sunyong mengurungkan niatnya. Pagi harinya, Sunyong masih kepikiran lah ya. Gak semudah itu memang cuekin aja kata-kata orang. Sunyong akhirnya mulai nih nyelidikin siapa orang gila yang mengirimi dia email itu. Dan kata teman Sunyong, email itu tuh nggak bisa dilacak. Soalnya pakai email sekali pakai gitu. Jadi, alamat emailnya kadaluarsa secara otomatis setelah beberapa saat. Dan pengirimnya ternyata berinisial Ami. Berarti ini sama dengan penguntit Jaewon ya sahabat tonton. Ketika Sunyong ngedelete itu message, tiba-tiba muncul email yang isinya sama. Sunyong jadi bingung dong. Nah, email kali ini bahkan mengirimkan foto Jaewon yang sedang dipapah masuk ke sebuah kamar hotel. Dari sanalah Sunyong jadinya melakukan tes DNA Arin. Dan ternyata hasil tes DNA-nya memang mengatakan kalau Arin bukanlah anak Sunyong dong. Nah, yang kemarin nebak ini siapa? Ayo ngacung. Kaget banget lah Sunyong. Plus, jadi sedih banget kan tahu tentang kebenaran ini. Abis itu, Sunyong pakai telepon umum tuh nggak tahu telepon kemana. Tapi dia minta rekam medis Jung Miyang, yang adalah ibu Jaewon sebelum Miyang meninggal. Mulai dari situlah kayaknya Sunyong merencanakan balas dendam kepada Jaewon. Dia pengen Jaewon ngerasain perasaan terhianati yang sama seperti yang dia rasakan. Nah, sekarang kita balik lagi ke Jaewon yang sedang ngebuka dokumen hasil dari Dorinbyo. Tapi ternyata di dalamnya cuma ada brosur dong. Karena sangat penasaran dengan hasil tes aslinya, Jaewon mendatangi Dorinbyo dengan membawa sampel sikat gigi suaminya. Jaewon juga kembali melihat foto-foto di 7 tahun yang lalu dan bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang terjadi di 7 tahun yang lalu itu? Karena Jaewon lupa blas gitu, mungkin efek obat juga. Di saat itu, Dorinbyo mengirim pesan kalau hasil tesnya sudah keluar. Sekretaris Kim yang tiba di studio Jaewon kaget karena ngeliat dokumen berantakan. Dan Jaewon ngegelesor gitu di lantai, seperti nggak ada nyawanya. Sekretaris Kim panik dan langsung menelepon Theo. Tapi, Jaewon pergi dengan linglung dan berakhir di apartemennya. Dia mengingat semua kata-kata menyakitkan dari suaminya. Dan sekarang, dia tahu kenapa Sunyong ngomong kayak gitu. Karena hasil tes mengatakan kalau Arin bukanlah anak Sunyong. Sukyun pun datang untuk memantau Jaewon. Tapi, Jaewon belum ceritakan dengan gamblang apa yang terjadi. Seseorang kayak mencoba masuk ke rumah Jaewon, tapi kemudian lari. Setelah ketahuan sama Theo, Theo akhirnya mendapatkan kalau ternyata itu lagi-lagi si wartawan Choi. Theo merebut paksa kamera Choi dan menemukan kalau wartawan Choi memata-matai Jaewon dan Taeju. Theo langsung mengambil memory card kamera Choi. Sebelum pergi, Choi dengan nyolot ngomong, kapan Theo tahu kalau Jaewon itu nggak waras? Kasih tahu dong, kalau nggak kasih tahu, gua laporin ke Sunyong. Supaya Sunyong bisa menang dengan hak asuh anak. Dan seperti yang diharapkan, Theo langsung menonjok Choi. Untuk mempersiapkan sidang pemilihan menteri, Tuan Kwon mengadakan rapat. Tuan Kwon diperingatin sama salah satu bawahannya. Ini saham kamu, di Dirif itu banyak banget loh. Terus sekarang kan Jaewon lagi banyak skandal nih. Kira-kira kamu bakalan bisa aman nggak besok di sidang? Sebelum Tuan Kwon menjawab, sekretarisnya menghampiri Tuan Kwon untuk mengatakan kalau Taeju mendatanginya. Taeju ngebahas soal Theo yang sedang menyelidiki kasus Sungkyu. Sepertinya, Tuan Kwon dan Taeju sedang menutupi sebuah kasus supaya tidak terbongkar. Yang kita belum ketahui kasus apa itu, dan Taeju menyarankan untuk mengawasi Theo. Jaewon akhirnya pulang. Dia langsung duduk bersama dengan Sunyong dan mulai menceritakan kejadian 7 tahun lalu. Saat pembukaan Dirif, semua berjalan lancar sampai dia dipaksa minum beberapa gelas oleh Tuan Kwon. Sampai maboklah si Jaewon. Dia juga sampai nggak bisa mengangkat telepon dari Sunyong. Namun saat itu, tampak ada seseorang yang membantu Jaewon. Abis itu, ngeblank lah ingatan Jaewon.
Tiba-tiba udah pagi, dan Jaewon udah di ranjangnya aja gitu. Sampai Jaewon juga tanya ke sekretarisnya, siapa yang bawa dia ke kamar kemarin malam. Terus sekretarisnya juga bilang, kalau Jaewon dipapah sama suaminya kok kemarin malam. Tak lama setelah itu, Sunyong menelepon Jaewon. Dan dari percakapan mereka, terkesan kalau sepertinya emang Sunyong kemarin yang memapah Jaewon sampai ke kamar. Walaupun kita belum pasti mengetahui bagaimana cerita yang sebenarnya. Begitulah ingatan Jaewon. Dia bilang, dia nggak tahu, karena memang dia nggak ingat apa-apa. Tapi, Sunyong marah, sampai memecahkan gelas minumnya. Dia merasa sangat kecewa dan terluka banget lah sama Jaewon. Mereka berdua sama-sama menangis. Tapi, Sunyong bilang, udahlah, percuma sekarang mau diomongin juga. Udah, sekarang kamu serahkan hak asuh anak ke aku. Tapi, Jaewon tentu menolak melakukannya. Terus Sunyong jawab, ya udah, kita perang aja sampai akhir deh kalau gitu, dan pergi meninggalkan Jaewon. Sunyong pergi ke ruang kerjanya. Sunyong yang sangat amat terluka, menangis. Sembari mengingat bagaimana selama ini dia mengira dan menyayangi Arin seperti anaknya sendiri. Jaewon yang ingin mengobati tangan Sunyong, tapi kemudian mengurungkan niatnya. Soalnya, dia mendengar dari luar kalau Sunyong sedang menangis. Jaewon juga sama terlukanya. Dan di saat yang bersamaan, mereka berdua menerima pesan dari Ami lagi. Di tempat lain, Yunjin sedang melukis. Dan seperti menunjukkan kalau dialah si Ami. Karena Yunjin memiliki dua HP yang berbeda. Mungkinkah Yunjin dalangnya selama ini? Sekarang giliran Taeju mendapatkan pesan video tentang dirinya yang mukulin mantan juniornya dan mendatangi suatu tempat. Tapi, sewaktu Taeju mendatangi tempat itu, Taeju malahan bertemu dengan juniornya itu. Lalu, muncullah Theo, dan Theo mengancam kalau dia akan ke kantor polisi melaporkan penyerangan Taeju kepada juniornya. Atau, mereka kasih tahu aja ke Theo siapa yang menyerang Sungkyu. Junior Taeju langsung mengatakan kalau dia melihat Yunjin terekam di CCTV apartemen Sungkyu. Dan kita melihat kalau Yunjin ternyata mengenal Sungkyu dong. Dia juga tanya ke perawatnya, mastiin apakah Sungkyu bakalan bisa sembuh apa enggak. Dan perawat mengatakan kalau bisa saja keajaiban terjadi. Kita kemudian melihat rekaman CCTV di hari Sungkyu jatuh dari atas gedung. Benar, di malam itu, Yunjin mendatangi Sungkyu di apartemennya dan berbicara dengannya di atap apartemen. Di sana, ternyata juga ada yang merekam mereka. Yunjin dan Sungkyu mulai terlihat bertengkar, dan Sungkyu mulai mencekik Yunjin. Dalam pertarungan itu, Sungkyu terlempar jatuh dari atap apartemen. Gak sampai di sana, Yunjin juga menelepon ayahnya dan mengatakan kejadian yang baru saja dialami. Di ruang kantornya, Sunyong membaca pesan dari Ami yang mengatakan kalau ini baru saja permulaannya. Kemudian Sunyong perlahan mencerna omongan-omongan Jaewon selama ini. Karena Jaewon mengaku kalau dia nggak pernah berselingkuh, bahkan nggak ingat kejadian yang terjadi di malam itu. Kita jadi tahu juga kalau Sunyong selama ini menyelidiki kasus Ami ini. Dia mulai curiga dengan Yunjin karena ngekeh mengaku nggak kenal sama Sungkyu. Tapi, Sunyong sepertinya tahu kalau Yunjin berbohong dari gelagatnya. Sunyong mengeluarkan ponsel asing yang ditemukan di mobil kemarin itu. Dan karena tidak ada riwayat pesan, Sunyong menelepon 124 untuk meminta dikirimkan riwayat pesan dari ponsel itu. Sebelum itu, operator ingin memastikan identitasnya dahulu. Dan saat operator mengatakan, apa ini benar dengan Heo Chiyong? Bingunglah Sunyong dan langsung menutup teleponnya. Yunjin kemudian mendatangi Sunyong dan membawakan hadiah untuk Arin. Yunjin tanya ke Sunyong, apakah Sunyong udah menceritakan tentang Yunjin ke Arin, kalau dia akan jadi emak baru untuk Arin. Tapi, Sunyong kayak malas ngeladenin Yunjin. Dan Yunjin yang tahu hal ini, akhirnya meminta kesempatan untuk menjelaskan tentang Sungkyu. Yunjin bilang kalau dia minta tolong Sungkyu untuk mengawasin Jaewon di kantor. Karena Yunjin tahu kalau Sunyong tuh sangat terobsesi sama Jaewon. Yunjin takut kalau Sunyong nggak jadi menceraikan Jaewon. Makanya dia minta tolong Sungkyu untuk melaporkan kelakuan Jaewon di kantor. Yunjin juga bilang kalau sepertinya Sungkyu itu memang lagi kesulitan uang. Yunjin beberapa kali juga kasih uang ke Sungkyu. Tapi Sungkyu mulai mengancam Yunjin dengan melakukan sesuatu yang bahkan nggak diminta oleh Yunjin. Tapi nggak tahu ya, apakah cerita Yunjin ini benar apa nggak sahabat nonton. Terus Sunyong juga tanya lagi, lah, terus kenapa kok kamu telepon Sungkyu dengan ponsel atas nama Chiyong? Skakmat kan si ular satu ini? Rasain lu. Karena Yunjin gak bisa menjawab, Sunyong akhirnya memutuskan hubungan mereka. Gak sampai di sana, Sunyong juga bilang, jangan sekali-sekali ngedeketin Arin lagi. Dan Sunyong pergi ninggalin Yunjin dong. Kira-kira apalagi yang akan direncanakan si ular Yunjin ya? Jaewon mendatangi Arin di kamarnya.
untuk mengajaknya makan malam. Tapi Arin ngambek sama Jaewon. Dia minta agar Jaewon tidak mengusir ayahnya dari rumah. Arin juga cerita kalau ayahnya sering menangis setelah dia berantem sama temennya. Jadi, jangan usir ayahnya. Jaewon pun akhirnya berjanji untuk tidak mengusir Sunyoung. Sekretaris Tuan Kwon datang ke rumah Yunjin dan melaporkan kalau Taeju datang lagi ke kantor Tuan Kwon perihal CCTV apartemen Sungkyu. Sekretaris itu juga mengatakan kalau Taeju sepertinya adalah pria yang berbahaya. Dari percakapan mereka nih, kita jadi tahu kalau selama ini Yunjin yang membantu kehidupan sekretaris bapaknya ini. Sekretaris ini juga ngomong ke Yunjin, kalau ini mirip sama bapakmu si Tuan Kwon. Kamu membuat orang berutang budi yang banyak sama kamu. Terus kamu memanfaatkan itu. Seperti yang Tuan Kwon lakukan ke Jaewon. Di tempat lain, Yunjin menghubungi Taeju. Dan Taeju mengatakan kalau Tae sudah tahu yang sebenarnya. Yang kemudian membuat Yunjin tercengang. Kembali ke Jaewon dan Sunyoung. Jaewon memberikan surat perceraian dan meminta agar Sunyoung menandatanganinya, lalu menyelesaikan semua ini dengan tenang. Jaewon juga bertanya, apakah ada syarat lagi yang kamu inginkan? Sunyoung bilang, aku cuma mau Arin. Kemudian Jaewon berkata, kalau syarat itu nggak mungkin dia penuhi. Dan Arin kan juga bukan anakmu. Tapi Sunyoung berkata, apapun kata orang, Arin tetap putriku. Jadi, kamu jangan ngomong kayak gitu lagi ya. Malam itu juga, Jaewon yang merasa hampa mendatangi rumah ayahnya. Ayahnya memberi Jaewon makan. Dan setelah itu, Jaewon mengajak ayahnya untuk berbicara. Jaewon mengatakan kalau sepertinya dia harus menceraikan Sunyoung dan meminta maaf karena telah mengecewakan ayahnya. Setelah pembicaraan mengharukan itu, Jaewon pamit pulang. Sewaktu perjalanan pulang, Jaewon menghentikan mobilnya di tengah jalan dan mengingat kejadian tentang bagaimana ayahnya mendampingi Jaewon saat dia remaja, dan bagaimana Sunyoung juga mendampingi Arin. Setelah pulang ke rumah, Jaewon berlutut di hadapan suaminya. Dia berkata kalau dia takut bagaimana nanti Arin yang sudah dewasa akan mengenang orang tuanya, dan dengan beban yang sangat besar, akhirnya Jaewon menyerahkan Arin kepada Sunyoung. Setelah itu, Jaewon memasukkan semua obatnya ke berangkas. Dia kemudian tidur di apartemennya. Dan berangkat kerja, saat sedang rapat, para pekerja mendapatkan Jaewon agak aneh, terutama dengan ingatannya. Dan benar aja, Jaewon tiba-tiba pulang ke rumahnya lagi. Dan kayak biasa aja gitu, kayak nggak ada sesuatu yang terjadi. Sunyoung benar-benar kebingungan ngelihat ini semua, sampai nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Nah, pagi-pagi ada keanehan lagi nih. Jaewon ngaca dan pegang pipinya. Tapi, yang dilihat di kaca tuh beda sama yang dia sedang lakukan. Karena bingung, Jaewon coba pegang lehernya kali ini. Tapi, kali ini yang dilihat Jaewon di kaca sama dengan apa yang sedang dia lakukan sekarang. Apa ini pengaruh dari penyakitnya ya, sahabat nonton? Saat di ruang kerjanya, Sunyoung mulai ngeliat ponsel asing itu lagi dan mendapatkan rekaman telepon antara Yunjin dan ayahnya saat Sungkyu jatuh dari atap. Pagi harinya, Jaewon mencari obatnya, tapi tidak menemukannya. Dan dia benar-benar bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa belas. Bingung bangetlah si Sunyoung. Berarti Sunyoung selama ini nggak tahu ya tentang penyakit Jaewon. Hari itu juga, Jaewon malahan bertemu dengan Yunjin dan bertingkah manis kayak teman gitu. Yunjin justru sempat bingung sama tingkah laku Jaewon. Tapi Yunjin ingat kalau dulu waktu sekolah, Jaewon juga sempat seperti ini. Seperti beberapa ingatannya hilang begitu saja. Yunjin yang tahu kan hal itu jadi berpikir untuk memanfaatkannya. Melihat Jaewon menjadi aneh, Sekretaris Kim menghubungi Tae dan menjelaskan kalau Jaewon agak aneh beberapa hari ini. Sunyoung mencoba menemui ayah mertuanya dan meminta penjelasan. Sunyoung juga membawa obat yang selalu Jaewon minum. Tapi, sampai akhir, ayah Jaewon tidak membuka mulut sama sekali mengenai penyakit Jaewon yang membuat Sunyoung berpikir untuk mencari tahu sendiri. Ayah Jaewon langsung menemui Jaewon hanya untuk mengecek keadaan Jaewon. Sunyoung akhirnya beneran pergi ke dokter untuk bertanya dan mendiskusikan tentang obat yang dikonsumsi oleh Jaewon. Tapi dokter itu terus saja tidak ingin memberitahu karena menyangkut rahasia pasien. Tapi di akhir, dokter itu mengatakan kalau kemungkinan kondisi pasien mungkin memburuk dan mungkin harus dirawat di rumah sakit jiwa. Setelah mendengar itu, sekarang giliran Sunyoung yang linglung dengan semua yang terjadi kepada istrinya Jaewon. Di tempat lain, Yunjin kemudian mengingat kalau dulu sewaktu sekolah, Jaewon pernah melukai pergelangan tangannya dengan cutter karena dibully oleh teman-temannya. Tapi, sewaktu Jaewon sudah siuman, dia lupa belas dengan semua kejadian itu. Yunjin berkata, pada akhirnya,
kamu melarikan diri lagi. Malam itu, Sunyong menjadi sangat frustasi setelah mengetahui semua hal ini. Dia kemudian mabuk-mabuk dan sampai dipukul orang karena mengganggu orang lain. Saat pulang ke rumah, Sunyong mencari Arin dan Jaewon, tetapi tidak ada jawaban dari keduanya, sehingga membuat Sunyong menjadi panik. Tapi, sewaktu Sunyong membuka ruang kerjanya, ternyata Arin dan Jaewon sedang mempersiapkan kejutan ulang tahun untuk Sunyong. Di situ, Sunyong jadi menangis dan pergi meninggalkan mereka. Jaewon menghampiri Sunyong, dan Sunyong bertanya soal obat Jaewon dan ketidakjujuran Jaewon soal penyakitnya selama 20 tahun ini. Dan Jaewon meminta maaf karena tidak jujur selama ini. Dia takut Sunyong menghakiminya, tapi Sunyong bilang, "Loh, aku ini kan suamimu. Aku pengen tahu dong kondisi kamu gimana. Aku loh sampai nggak tahu kamu ini bahagia beneran apa enggak." Sunyong pun menangis terseduh-seduh. Aduh, bingung ya ini memang. Besoknya, Taeju mendatangi Yoonjin. Di sana, Yoonjin penasaran antara hubungan Taeju dan Jaewon. Taeju bilang kalau dia memiliki banyak sejarah dengan Jaewon. Taeju juga bilang kalau dia punya banyak hutang sama Jaewon. Yoonjin jadi tertarik agar Taeju memihaknya. Dan sepertinya Taeju juga tertarik tuh. Jadi Taeju ini kanan kiri oke deh. Yang penting ada duitnya gitu. Apa gimana sih ya? Malam harinya, Sunyong mulai nih menyelidiki apa yang terjadi 7 tahun yang lalu. Dia menonton CCTV yang memperlihatkan kalau Taeju juga ada di sana saat itu. Di tempat berjudi, ex junior Taeju menghampiri Taeju. Dan Taeju berkata kalau dia ingin agar juniornya itu menyelidiki Yoonjin karena sepertinya dia mencium bau uang. Sunyong mulai menyelidiki DNA semua pria satu persatu yang hadir di acara pembukaan di RIF 7 tahun lalu. Sunyong kayaknya mau cari bapaknya Arin tuh siapa sebenarnya. Nah, DNA yang belum didapatkan adalah DNA-nya Taeju. Sunyong akhirnya mencoba pergi ke bar tempat judi biasa Taeju dan mengambil botol bir bekas Taeju minum. Tapi, Taeju menyadari akan hal itu. Jaewon juga menemui Sukyung, yang adalah psikiaternya. Dia curhat. Akhirnya, Sunyong tahu tentang penyakitnya ini. Dan Sukyung berkata, ya nggak apa-apa. Lama-lama, Sunyong memang pasti kan akan tahu. Besoknya, Yoonjin dan Jaewon mulai mendiskusikan tentang pekerjaan. Tapi Yoonjin mulai nih ngorek-ngorek Jaewon. Kenapa kok kamu kelihatan murung? Jaewon bilang, iya, soalnya Sunyong sekarang jadi tahu penyakit Jaewon. Tapi Yoonjin malahan manas-manasin Jaewon dengan berkata, suami kamu juga mungkin ada kali ya rahasia yang nggak bisa dia ceritakan ke kamu selama ini. Semua orang kan punya rahasia. Aduh, bener-bener dah si Yoonjin ini manas-manasinnya. Nah, tadi kan anaknya. Sekarang bapaknya nih. Di tempat lain, Bapak Yoonjin membahas tentang bagaimana dia memperalat Jaewon kepada seseorang. Ini bapak dan anak ya. Yang nurun sifatnya tuh kebanyakan yang jeleknya aja ya. Heran deh. Malamnya, Jaewon menghampiri Arin. Dan Arin menangis terseduh-seduh. Kalau katanya, dia mendengar dari temannya kalau Jaewon dan Sunyong akan bercerai. Jaewon bingung dengan hal itu. Dan menyangkalnya, lalu kemudian memeluk Arin. Setelah itu, Jaewon mencoba mengecek berita perceraiannya di internet dan tampak kebingungan di mukanya. Dan di luar kamar, Sunyong ternyata sedang memperhatikan Jaewon. Dia teringat oleh kata-kata ayah Jaewon soal penyakit Jaewon ini. Sunyong pun kelihatan bersedih. Besoknya, Sunyong datangi Yoonjin dan berkata, ngapain sih kamu masih berkeliaran di sekitar Jaewon? Terus dengan nyablak, Yoonjin bilang, loh, memangnya kenapa? Jaewon juga nggak inget kan? Ngedengar hal itu, Sunyong tanya, jadi kamu mau tuh apa sih? Terus dijawab sama Yoonjin, intinya ya, jangan putus lah. Pelan-pelan aja kita pikirin lagi hubungan kita gimana. Tapi, Sunyong memberikan Yoonjin salinan rekaman suara antara Yoonjin dan ayahnya saat Sungkyu jatuh dari atas gedung. Terus, Sunyong ngancam Yoonjin agar dia nggak macem-macem lagi sama Jaewon, atau rekaman itu bakalan bocor. Yes, sekarang Sunyong mulai berada di pihak Jaewon. Tapi memang nih dasar orang jahat ya. Yoonjin malahan ngajak Jaewon bertemu di kafe. Terus, Jaewon tanyalah ke Yoonjin, kemarin kamu bilang kalau mungkin Sunyong menyimpan rahasia tuh maksudnya apa sih? Terus Yoonjin bilang, oh nggak apa-apa kok, biasalah. Bahkan Pak Sutri pun kan tidak tahu segalanya tentang satu sama lain. Kemudian Yoonjin tanya, emangnya kamu sama Sunyong lagi ada masalah ya? Terus Jaewon bilang, kok aku menemukan ada artikel tentang perceraian dan kebocoran desain di RIF ya? Tapi Yoonjin jawab, itu mah bisa-bisanya wartawan aja lah. Udah, nggak usah terlalu dipikirin. Karena Yoonjin ingin agar Jaewon kembali mendapatkan ingatannya, maka dia mengajak Jaewon pergi ke SMP mereka. Jaewon sebenarnya menolak ajakan itu.
Karena sebentar lagi Arin pulang sekolah. Tapi Yunjin ngekeh ngajakin terus. Jadi, pergilah mereka. Di tempat lain, Sunyong bertemu dengan Theo. Dan mereka sepertinya jadi satu tim. Sunyong tanya tentang seorang pria yang gak ada di list acara di RIF 7 tahun lalu. Terus Theo kasih tahu kalau nama pria itu adalah Kim Sang-bum. Dia adalah mantan pacar Yunjin. Ternyata yang ngobrol sama Tuan Kon kemarin itu adalah Kim Sang-bum, sahabat nonton. Theo juga jelasin kalau 7 tahun lalu, saat Yunjin putus sama Kim Sang-bum, Yunjin sampai pengen bunuh diri loh. Sementara itu, Jaewon dan Yunjin sampai di sekolah mereka. Yunjin benar-benar ngarep supaya Jaewon ingat masa lalunya. Di ruang seni, Jaewon malahan berkata hal-hal baik tentang Yunjin dan bersyukur atas kehadiran Yunjin dalam hidupnya. Jaewon juga tidak lupa untuk menelepon Sunyong agar dia bisa menjemput Arin karena sekarang Jaewon sedang pergi. Tapi Jaewon nggak ngomong kalau dia ternyata pergi bersama Yunjin kepada Sunyong. Hasil tes DNA Taeju pun keluar dan hasilnya negatif. Tapi sekarang kita masih punya satu kandidat pria lagi yang bernama Kim Sang-bum. Terus Sunyong jadi ingat kalau dia, Jaewon, Yunjin, dan Kim Sang-bum ternyata pernah makan bersama dahulu. Gak lama kemudian, Sunyong dapat pesan foto Jaewon dari Yunjin dan dia juga memberikan sebuah alamat. Sunyong langsung bergegas pergi. Di jembatan, Jaewon bertanya, apa mimpi Yunjin sekarang? Dan disitulah kita jadi tahu lebih banyak, sahabat tonton. Yunjin jawab kalau dia mau seperti So Jaewon, orang yang memiliki ayah yang sangat mendukungnya, punya suami, punya segalanya yang Yunjin gak punya. Sembari berkata begitu, kita melihat kalau ternyata yang memapah Jaewon ke kamar hotel adalah Kim Sang-bum, yang adalah mantan pacar Yunjin. Seseorang mengirimi foto Jaewon dan Kim kepada Yunjin. Dan saat Yunjin melihat Kim Sang-bum keluar dari kamar, Yunjin mengalami keguguran. Saking sakit hatinya melihat itu semua. Di sisi lain, Sunyong datang ke restoran tempat Yunjin dan Jaewon makan bersama. Tapi ternyata, Theo juga datang. Sunyong dan Theo itu dipanggil sama Yunjin. Kan, bener deh, ular ini manusia satu. Di sana, si Yunjin mulai bertingkah. Dia mulai bongkar nih si Theo. Kalau ternyata Theo tuh suka sama kamu loh, Jaewon. Masa kamu nggak tahu sih selama ini? Terus juga Yunjin tanya ke Sunyong, emangnya kita bisa ya mencintai satu orang terus seumur hidup? Terus, kayak masih belum puas juga, Yunjin bilang lagi, Arin kok kayaknya nggak mirip ya sama bapaknya. Beda banget loh. Mendengar hal itu, Sunyong sepertinya menahan amarahnya. Wah, jadi ayah Arin itu sebenarnya mantannya Yunjin. Konon katanya, orang yang suka melukai orang lain itu karena dirinya sendiri ternyata terluka. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya ini gimana? Saksikan kelanjutannya minggu depan ya. Sampai jumpa!